EVOS. Itu dia draft dengan tanda tanya pasti di luar sana orang. Besar banget loh ini. Bang ini emang bisa bang draft kayak gini bang. Bang emang ini bisa menang bang. Oke. Apapun itu bisa terjadi. Apapun itu bisa kita saksikan bersama-sama di game yang pertama. Match yang kedua, Navi versus EVOS Cherry. Bella Rena, mana suaranya? Wow, dan selamat datang di Land of Dawn. Dimana kita di sini akan melihat ya. Pertanyaan kita semua akan terjawab seperti apa. Apakah ini akan menjadi Uranus Gold Lane yang sukses buat EVOS? Yep. Atau justru dari Navi yang ternyata dengan draft-draft yang mereka bawakan masih bisa maksimal di tangan dari Navi sendiri. Karena ya secara output damage, mereka punya Granger, ada Suyo juga yang akan kuat dari early game bro. Ya udah pasti, kalau kita ngomongin soal bagaimana early game ya dari Navi. Mereka sebenarnya punya banyak sekali alasan untuk memenangkan turtle yang pertama. Oke. Ini udah banyak banget. Berarti ya badan di depan nantinya dari Albert. Dan bahkan Erlanya sendiri sih, kalau ketemu sama Granger sih agak-agak repot sejujurnya ya. Uranus. Yang dimana dia membutuhkan stack yang banyak terlebih dahulu. Oke dan Ki masih bisa bertahan. Iya, tapi kerasa sih emang pressure dan kita juga udah gak heran gitu ngeliat Chusin, Khalid di early game. Mereka akan bermain secara agresif dan memaksa dua player langsung pulang buat EVOS. Wah ini dia nih, malah di-freeze kan. Nah itu tuh repot tentunya. Lihat bagaimana potensi di awal. Tentu Granger yang punya range yang lebih aman. Erlan yang malah harus cari stack juga. Entah dari monster jungle, turret, bahkan minion wave. Kalau misalkan stack tersebut nggak ada, Erlan yang akan dalam ancaman. Oke. Erlan? Dan sekarang Erlan sendirian. Erlan berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Apa yang akan terjadi? Selamat masih ya. Ya selamat tapi nggak dapat gold. Agak sedikit Yep. rugi sebenarnya. Iya, kalau ngomongin durability ya Uranus akan tetap jadi Uranus sama aja kayak di area XP gitu. Ngelihatnya tebel juga. Tapi untuk ngedapetin keuntungan dari goldnya sedikit berbeda. Ini apa yang akan terjadi? Wow dikejar sampai ke depan. Dan satu yang terakhirnya Apro. Hampir menjadi korban Apro. Iya, satu flicker. Ada trigger buat Afro udah first blood. Oh, solo kill. What? First blood berhasil diamankan oleh Kars. Wow. Berarti turtle kebuka dong. Oh, Shifting Skies tadi ya. Ultnya udah digunakan oleh Kars. Turtle sangat terbuka. Sebenarnya kita bilang kalau misalkan emang terlalu banyak alasan untuk Navi menang di early game. Ya dan sekarang waktunya untuk pembalasan di mana sekali. Mendadak Albert yang maju dan berhasil mendapatkan Nandorio. Wah, ini mahal juga sih sebenarnya dapetin ke arah jungler. Tapi siapa yang lebih dirugikan, bro? Udah pasti ya kalau di sini masih lumayan fair. Karena balik lagi dari segi point kill dan keuntungan tetap di Navi karena mereka dapetin satu turtle. Cuma mungkin buat Andoryu jangan sampai dia kehilangan momentumnya ya atau timingnya. Karena lawannya adalah Yishun Shin Jungle. Yang kita sering lihat dia tiba-tiba diem level 15. Dia menghanyutkan ya jatuhnya. Tapi masih jadi menarik sih ini untuk match up di area gold lane. Karena beda level juga udah mulai kerasa bagi seorang Sive. Sementara itu dari Ki yang juga ini bakal punya impact besar menurut aku ketika masuk ke area team fight. Apalagi dengan vision mereka yang bisa dibukakan oleh Albert nanti. Oke, sementara sekarang apa yang akan terjadi? Luke ya masih berusaha untuk bisa menyamakan diri. Dua kali, wow, Kars. Amazing play. Oke, gimana ada follow up dari seorang View? Ya dan sekarang View yang mencoba untuk bisa membalikkan keadaan. View yang mencoba untuk bisa membalas keadaan Kars. Waduh. Kars merasakan akibatnya solo kill. Dibalas solo kill. Jatah makan tuan lagi bro. Ya balik lagi IMU ya karena emang Valentina. Seperti yang kita sering lihat juga. Dengan adanya perubahan dari Shifting Skies akan sangat menguntungkan sekali ya tapi Erlan. Oke, apa yang akan terjadi karena sekarang Erlan masih berhasil bertahan dan selamat. Flicker yang cukup worth it sih, karena mereka 4 pemain dari Navi ini nggak ngedapetin terlalu banyak hal kecuali ya gold creep kecil dan Sive sekarang udah pegang ke arah Hunter Strike. Mungkin ini bisa sedikit menjawab lah ya, tapi masih jauh dari kata cukup kalau misalnya pengen mencari solo kill ke arah Uranus. Nah, yang menarik dari XP sih bro, ini 2 kali loh Ya, ke take makanya down. kan Sive-nya memilih Hunter duluan karena emang gak bisa langsung kan instant kill ke arah Erlan juga. Dan bahkan dalam teamfight mungkin dia bisa nge-damage tapi belum tentu bisa mendapatkan eksekusi. Kecuali nanti udah dapetin Sky Pierce. Dan keunggulan dengan Uranus juga mungkin dia bisa join ke area team fight kali ya dengan adanya arus yang sekarang setup akan dilakukan oleh Ya, kedua di-cut. belah sisi. Jadi dari cut wave-nya biar nanti jalannya bisa duluan. Sehingga nanti Erlan akan connect untuk teamfight berlima. Sementara untuk Navi dia harus nungguin dulu nih Sive-nya datang. Dan kelinguan di tangan dari seorang View juga udah berhasil diamankan.
let's see dari setup seperti ini apakah EVOS bisa ngebuka 1-2 inisiasi terlebih dahulu. Ya, dan itu dari ranking Sandstrom tadi gagal untuk bisa mendapatkan Kars salah satu player dari posisi, tapi Albert dari bagian belakang masih berhasil selamat. Karsnya down, menjadi korban atas percobaan dia sendiri. Oh, flicker. Oke, dan sekarang coba lagi Kinya menjadi orang terdepan. Siapa yang akan menjadi korban? Dia akan dari barusan. Kinya pun langsung lejam seketika. Turtle-nya berhasil diambil oleh Albert dan waktunya untuk Navi mencoba untuk bisa maju kali lagi. Dia berhasil mendapatkan karena Piu-Piunya berhasil flicker dan juga menyelamatkan diri. Sementara sekarang Erlan sungguh sulit menumbangkan Uranus. Oke, udah cukup sepertinya dengan pertukaran 1-1 dan objektif yang akhirnya bisa dipegang sama EVOS, Prof. Wah, ini menarik sekali ya bagaimana melihat early game yang ternyata sama-sama baku hantam. Wait, 1v1? 1v1. Andoryu menjadi korban dari Albert Ja. Backup pada cukup terlambat kali ini hadir. Nih sama-sama aktif ya untuk kedua belah sisi jungler yang sayangnya harus sama-sama hilang. Tapi tetap pertemuan antara Luke dan juga Kars di area top lane. Ini masih belum bisa selesai dan Skypierce tangan CV juga udah mulai hadir. Jadi kita bisa expect CV akan lebih aktif lagi untuk masuk area team fight. Wah, digangguin, ini mau jalan aja dia. Dilicikin ya. Seperti biasa digangguin, dikasih efek. Entah itu knock up, entah itu mungkin nanti adalah efek life bane. Yang mungkin dimiliki sama Ukir juga. Tapi we know this, ini menjadi debut Uranus bagi Erlan. Sepanjang karirnya di MPL ID. Sejak season 12 dan menjadi hero pool ke-21 untuk Erlan. Wow. Dikejar, woy. Oke, Erlan mencoba untuk mengejar terlalu dalam 21 nya. Itu besar banget sih untuk gold laner ya. Ya. Individual pool hero. Apalagi melewati banyak meta ya. Kayak waktu di playoff season lalu kan juga sempat ngeluarin Chow. Sekarang Uranus. Dan ya kita tunggu ya untuk hero-hero selanjutnya yang mungkin bisa dikeluarkan. Tapi kita juga akan menunggu untuk turtle selanjutnya. Karena sekarang posisinya keduanya dalam posisi yang lumayan imbang. Secara gold gak beda jauh, secara leveling juga udah mulai bisa meratakan. Tapi gak menutup kemungkinan akan adanya inisiasi-inisiasi terlebih dahulu sebelum masuk ke area turtle. Karena harus dibonyokin dulu nih supaya ada keuntungan yang bisa dipegang sama Navi maupun dari EVOS, Bro. Ya ini harus sama-sama ini ya. Mempertimbangkan juga siapa yang bakal jadi targetnya, terutama di area turtle. Apalagi mungkin kalau kita ngomongin soal flicker-flicker nih, Ukir dan View mirip. Ya, dan mereka berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Kars karena ada dua player mencoba untuk bisa hadir dan juga membantu. Tapi Karsnya berhasil menyelamatkan diri. 4 player total ada di area atas. Dan Turtle masih terbuka. Heaven's Wrath yang worth it sih, karena akhirnya bisa menarik diri dari 3 player tanpa flicker yang harus ke-trigger karena bakal lebih lama lagi. Cuman yang jadi masalah, apakah akan ada inisiasi lagi dari Kars untuk beberapa saat ke depan, terutama ketika masuk ke area turtle? Oke, sementara itu apa yang akan terjadi? Di mana mereka tadi berhasil mendapatkan karena dari Turtle jadi bos berhasil mendapatkan satu objektif tambahan. Pro-nya adalah salah satu bonus lagi yang bisa diambil. Dan Pio masih berhasil mundur. Hanya Afro saja yang tumbang, tapi berarti objektif turtle kedua akan menjadi milik EVOS. Dan sejauh ini item stations ya bro? Ya masih gak ada yang terlalu gimana-gimana. Skypierce dari Shiva juga belum terlalu terlihat bisa meyakinkan buat Navi karena emang masih butuh banyak banget obstacle ya yang bisa dihancurkan termasuk Erlan juga. Erlan Radiant Armor Antik emang full badan ya. Emang bener-bener mau jadi first man kayaknya dari EVOS. Ditugaskan untuk bisa membuka vision agar nanti Ki tinggal follow up aja. Karena Ki-nya ternyata setelah Curse Helm seperti biasa akan menuju ke Glowing. Ini benar-benar udah jadi template untuk Glue. Ya. Dan untuk Luka sih ya seperti biasa ya. Mungkin menuju ke Oracle. Pas dikejar. Satu final slash tadi. Didinai dengan ada ranking Sandstrom. Ya immune pak, jadi nggak bisa juga mau diapa-apain. Dan sekarang berarti harus menunggu lebih sabar. Karena kalau misalnya terlalu memaksakan sampai dive in ke area base, kayaknya bukan jadi satu strategi yang tepat. Mengingat secara area of effect, aku rasa ini terlalu besar juga dari kedua belah sisi. Paling tuker objektif dulu aja, outer turret ditukarkan dengan outer turret yang sama bro. Iya makanya kan. Melihat juga nih, untuk Navi-nya mereka mencoba untuk mengambil trade. Karena untuk dari Turtle mereka udah kelihatan kalah. Ya, wah Erlannya sendirian. Erlan dia bisa kan dia menyelamatkan diri dan flicker. Setelah menampung begitu banyak damage tadi masuk ke dalam tubuhnya, Erlan pun masih berhasil selamat dan mengakibatkan beberapa player lawannya pun sudah tidak ada source skill lagi. Waktunya untuk pemain-pemain dari EVOS itu sendiri membalaskan keadaan. Tapi sekarang si V-nya hadir, si V-nya membabar habis siapa pemain dari EVOS. Si V siap mengatakan damage-nya double kill. Si V bisa kan dia mendapatkan poin kill lanjutan tapi ternyata Ukir menumbangkan Bill. Wow, Patu main yang berhasil di take down dalam posisi Lord yang muncul. Keuntungan besar buat Navi
Karena ternyata pengejaran Erlan gak merugikan buat mereka, malah keuntungan besar loh Prof. Ya karena tadi ada flicker yang dikeluarkan juga sama Luke ya. Ketika tim fight-nya dilanjutkan lagi, apalagi ada Granger, Sky Pierce juga, dan sekarang Albert. Wah diganggu. Dan Albert sendirian, apa yang akan dilakukan? Tapi what? Albert Masih dia lagi. masih menunjukkan bagaimana insting yang dimilikinya. Tapi Albert sekarang berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Ada bala bantuan Erlan dan Ki. 1v1 ya, selalu terjadi juga dari Cars. Memang dia cukup kuat sih, secara damage sebenarnya udah besar ya Prof. Udah pasti ya, karena lagi-lagi dia di sini adalah Shin. Dan sebagai jungler, dia dalam keadaan kalah pun hampir menyentuh level 15. Bahkan jangan-jangan lebih cepat dari Andoryu harusnya. Karena Andoryu ini juga masih ada di level 14. Secara damage juga udah cukup banget. Ada Malefic Roar, ada Endless juga. Secara cooldown juga sangat-sangat memungkinkan untuk dia spam Traceless-nya. Ini Navi nih, udah tinggal cari cara buat nangkap Albert dulu sebenarnya. Iya, ini wave ini dia bakal coba untuk dimaksimalisasi terlebih dahulu, apalagi ada Afro. Yap. Dan Ki. Wow. Begitu cepat sebuah inisiasi dilakukan oleh Navi luar biasa. Iya itu key loh, maksudnya sebagai salah satu badan yang akan diandalkan juga. Bahkan mungkin Erlan di momen seperti ini dengan si Halbert apalagi tangan Desora itu. Siva udah Iya, langsung kejawab Prof. Udah pasti ya, apalagi ada namanya efek punish. 8% damage tambahan akan diberikan oleh Erlan. Dan karena balik lagi ada item tambahan darah. Sehingga Shive, satu Rhapsody, Dead Sonata semuanya ditembak terus sama Shive ke arah Erlan. Damage-nya akan lebih menyakitkan. Akan lebih berasa, match up gold lane. Yang satu damage, yang satu tank yang bener-bener kayak beda banget. Iya. Dan emang secara waktu, ini emang udah waktunya Shive, udah bukan waktunya Erlan lagi. Iya ya, Wah, udah ini- mulai bergeser ya. Udah mulai bergeser dari bagaimana spike powernya. Unggul 2.600-an. Ya, Secara individual ya. individual balik lagi Individual. beda kan. Yang satu bukan tipe hero farm juga kan Iya, untuk iya. Erlan. Ya, tambah lagi juga untuk Karsnya sendiri pun dia dapetin gold yang lumayan besar. Makanya kalau secara keseluruhan ada 3.300 gold yang dipegang sama Navi. Bahkan ngomongin objektif, 3 inner threat udah nggak ada bro. Siapapun mau itu Erlan, KYY, Luke, semua yang terkena Dead Sonata dengan modal poke ya sebenarnya. Modal nyicil. Ini udah pasti bakal kena damage yang masif sekali. 8% tambahan, apalagi kalau misalkan full HP-nya lebih banyak dari member EVOS-nya. Dan sekarang udah tinggal nungguin momentum aja, tinggal grouping dari Navi. Karena emang line up mereka ini emang yang lebih kuat untuk melakukan team fight. Apalagi ketika damage-nya udah cukup. Dan memang kalau EVOS-nya udah ngebuang beberapa battle spell, mereka akan lebih diuntungkan. Ukir bisa lebih gampang buat nangkep, Shive akan lebih mudah untuk mengeluarkan Rhapsody-nya. Movement seperti apa nih yang harus dilakukan sama EVOS ya udah pasti incer ke Shive. Tapi balik lagi Shive-nya juga ada flicker. Iya, itu aku nggak ngerti sih Prof. Maksudnya secara individual kita ngelihat Albert damage-nya udah ada. Ada banyak banget momen, bahkan tadi Stormblade juga sempat dia keluarkan ya. Untuk bisa meng-cancel dan memperlama ke arah pergerakan dari Navi. Tapi pada akhirnya dengan team fight jangka panjang, itu ujung-ujungnya dipegang lagi sama Navi. Pasti ini. Oke, dan Erlan. Erlan menjadi satu target utama mereka. Masih bisa selamat dan sekarang Ki yang harus mengobrak-abrik. Ya, setup di area Lord sudah mulai dipegang juga. Dan sepertinya Navi melihat satu mangsa yang menarik di area atas. Ya itu dia ada Piu sendirian saja. Ada Piu yang mencoba untuk bisa membalikan keadaan Piu. Apa yang terjadi? Ada Ki di bagian belakang tapi belum ada damage sebenarnya bisa dihasilkan. Sekarang Luke. Pada selatan juga flicker. Andorio di bagian belakang ya. Sekarang Albert sudah join kena perempuran. Albert yang terkena begitu banyak damage yang masuk dalam tubuhnya. Sementara sekarang Andorio akan memanah dari kejauhan. 4 versus 5. Ya, final flash yang begitu mengerikan dapetin 3 player. Tapi sekarang mereka harus cari lebih dari sekedar momen. Harus ada Lord yang bisa mereka mainkan. Tapi masalahnya Ukir masih di bagian depan. Dan Laser Flare. Dan itu dia Kars akan seperti apa lagi? 3 player tadi sepertinya langsung terisap dengan sangat-sangat cepat. Tapi pertempurannya Kars berhasil langsung dihancurkan dengan sangat cepat. Andoriunya down. 2 player tambahan yang sekarang dimiliki oleh Navi pun sudah menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Keunggulan yang akhirnya bisa dipegang oleh EVOS. Tapi apa yang membedakan bro fight kali ini? Udah pasti ya, yang pertama gak ada Afro tadi, 4 lawan 5, vision minim, efek CC juga kurang. Sehingga membuat Navi tidak mendapatkan pattern terbaiknya untuk bisa mengambil Lord yang diamankan oleh EVOS. Dan sekarang fight back-nya udah mulai dilihat. EVOS, mereka menunjukkan sekalipun Granger-nya udah spike nih, udah dalam keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Tapi ternyata mereka masih mencari cara untuk bisa mendapatkan winning condition tersebut. Pelan tapi pasti. Iya. Goldnya mulai ditarik. Dan Luke tadi dengan final slash-nya targeting yang indah sekali. Dan bahkan men-trigger banyak sekali flicker untuk keluar dari Navi.
Dan Lordnya juga perlahan tapi pasti nih akan masuk dari area bottom lane. Tinggal menunggu ke arah wave minion selanjutnya. Ini bakal coba untuk didorong secara perlahan oleh para pemain dari EVOS. Dan yang jadi pertanyaan, apakah dari Navi mereka masih punya defense high ground yang kuat? Karena ingat, 14 sudah nggak ada lagi oleh defense. Dan Lord bisa banget untuk charge in sampai ke area base turret. Ice Queen One dari Ukir ya. Oke, setup seperti apakah yang akan dilakukan oleh EVOS? Karena sekarang area defensif masih terjaga cukup baik oleh beberapa pemain dimiliki oleh Navi itu sendiri. Tapi 5 player berada dalam satu titik yang sama. Sekarang berada di area atas mencoba untuk bisa menghancurkan dan Kars terkena cukup banyak damage tadi masuk ke dalam tubuhnya. Waduh, tapi tetap hancur juga 2 base turret utama dari Navi. Tinggal 1 base lagi sebenarnya. Dan jadi pertanyaan, apakah dari EVOS akan mempertahankan pressure ini, Prof? Mempertahankan boleh, tapi jangan terlalu over sih. Karena takutnya ada yang keculik satu sebelum objektif kan. Kayak tadi contohnya Navi kehilangan Afro, ada Lord. Dan dimana movement mereka jadi langsung dipatahkan oleh EVOS, 3000 gold langsung di swing cepat ini. Makanya sebenarnya kalau EVOS mau coba buat jaga pressure di area jungle, fine. Asal jangan kejauhan aja. Oke. Karena damage-nya udah cukup loh, jangan lupa. Ukir juga punya Ice Queen One soalnya. Iya, dan Afro juga bisa aja ngebuka inisiasi kan. Apalagi dengan ya banyaknya follow up yang nanti bisa hadir juga termasuk dari Kars ataupun dari Ukir. Yang sekarang jadi ancaman utama juga. TV pun sekarang dengan 4 poin eliminasi, ini udah mulai menyala damage-nya. Tinggal 30 detik lagi menuju ke area Lord. Apalagi nih Prof yang harus diisi oleh Erlan setelah Oracle sudah dibuat? Wah, kalau ngomongin Erlan sih mungkin Winter kah? Atau mungkin Immortality? Yang penting gonta ganti item aja sih kalau udah kayak gini momentumnya. Dia udah punya Oracle, udah punya Brute Force juga. Secara item udah sangat cukup sekali. Ada sedikit pengurangan ya dari efek Resilience juga. Walaupun mungkin Warrior Boots pilihannya. Tapi enggak yang 50% banget untuk efek pengurangan dari CC-nya. Dan sekarang kalau ngomongin soal Navi sih. Sebenarnya mereka tinggal menunggu fight-nya seperti apa. Ini soal setup-nya aja sama soal target. Karena Ukir semenjak adanya Ice Queen One, dia udah bisa loh buat pegangin lini depan. Tapi dia juga harus hati-hati. Karena beberapa kali ini kayaknya berani nih untuk langsung loncat, langsung target, langsung naik pokoknya. Iya, dan Lordnya juga udah setengah HP ya. Meskipun tadi sempat ke-reset terlebih dahulu untuk sedikit. Dan Lantern Flare yang kembali lagi menjadi inisiator. Oke, dan sekarang Ki-nya tertangkap basah akan seperti apa lagi? Ki udah memiliki satu immortal dan sekarang pada slash dari Luke tadi mengakibatkan satu orang langsung terkibas. Tapi baru saran satu putaran angin begitu saja mengerikan mereka bertemu di dalam satu ruangan sempit begitu saja. Lorong-lorong yang ada defensive dimiliki oleh pemain dari Navi, tapi baru saja apa yang akan dilakukan lagi dan Luke yang menggila. Di bagian belakang Afro-nya berhasil selamat. Luke-nya membalaskan early game yang cukup buruk untuk diri, tapi masih ada beberapa player di bagian belakang. Karsnya dikejar, Karsnya langsung diantar balik. Karsnya diantar dibukain pintu disuruh masuk area dalam defensifnya sendiri tanpa bisa mungkin mempertahankan apapun yang bisa dia miliki di dalam area defensifnya. Karena untuk sekarang percobaan terakhir masih bisa dilakukan dan ternyata Navi mereka belum menyerah. Mereka masih bisa membalikkan keadaan. Oke, masih ada 1 minion lagi, bahkan wave minion di area tengah. Apakah ini bakal betul-betul dimaksimalkan dengan Andoriu? Apa yang akan bisa dilakukan oleh Andoriu, Nevin? Apa yang bisa? Karena sekarang view-nya ada di sisi kanan, sementara Erlan di kiri. Apakah akan sambung? Tidak bisa game yang pertama. Arti sesungguhnya dari maju kena, mundur kena. Semua lini jadi serba salah. Andoriu pun tidak bisa mempertahankan base-nya EVOS. Game 1 memang kerap kali menjadi sorotan, mendapatkan momentum. Dan memang targeting mereka sih, karena Navi itu awalnya udah dapetin point kill. Mereka coba buat cari fight back-nya. Mereka mencari winning condition agar EVOS tidak bisa melakukan push. Dengan ngedelete satu front line tapi terlalu lama di depan, memisahkan team fight dan positioning dari Shive. Sehingga Shive-nya tertangkap basah oleh member EVOS. Itu bingung Andoriu itu. Yang mana dulu nih? Opsi dia itu sendiri dan ini dia game yang kedua. Akan menjadi milik siapa lagi? Apakah tetap akan menjadi mimpi buruk untuk EVOS? Atau akan menjadi pembeda hari ini? Wah, tren yang negatif akan berubah jadi positif setelah match ini. Yap. Setelah siapapun yang mendapatkan poin kedua. Oke, kalau begitu jadi langsung saja kita berangkat menuju ke Land of Down. Let's go! Let's go, ini dia. Untuk Land of Down dan kembali lagi menyaksikan apa yang akan terjadi di game yang kedua. Karena ada banyak banget nih possibilities-nya. Kalau ngomongin kuat-kuatan di area River,
dua-dua mid laner ini emang udah sering jadi match up antara Yves dan juga Chusin. Tapi yang jadi pembeda adalah dari arah roamernya Marcel dari Soranki dan juga hadirnya Afro dengan Gatot kacanya. Dua-duanya kuat jadi team fight. Area of effect-nya juga besar. Makanya turtle pertama ini mungkin akan sedikit heboh dibawa oleh kedua belah sisi. Oke, coba lihat di bagian bawah tuh antara Obsidian dan juga Yesunsin. Mereka beradu di dalam satu titik dan oke, masih cukup aman. Belum ada freeze lane yang terjadi. Ya belum terlalu yang kelihatan banget ya, tapi Biasa ya, saya kan jahat banget kan mainnya ya. tapi kan mungkin sekali lagi ya buat menangin early poke, diadu gitu kan. Gue cuma buat main dari segi freeze-nya doang, Enak dia. tapi menangin darah. Iya enak dia nembak shotnya tiap 3 detik kalau nggak salah ya di Iya. awal. 3 atau 4 detikan untuk dari cooldownnya. Ya, apalagi dengan adanya weapon master pemilihannya ya. Emang nanti targetnya buat mid fight. Ketika mungkin damage udah cukup. Karena terakhir aku lihat ya dari Chive nih Hunter, Blood of Despair. Jadi udah langsung aja damage pokoknya, full damage. Biar nanti sekali mungkin ngeluarin panah sakit. Beset pakai pedang juga sakit gitu kan. Semua damage-nya juga bakal eksplosif. Iya, early game-nya bakal powerful sih. Tapi lihat dari Ki, Buset. beberapa efek frozen ya yang bakal coba untuk disampaikan dulu. Siapa tahu ada damage yang bisa lebih maksimal karena mereka bakal masuk ke area team fight turtle. Dan dengan posisi kedua belah jungler seperti ini, Suyo dan juga Leomord potensi seperti apa nih Prof? Nah, udah pasti ya kalau Suyo di sini pasti pengen secepat mungkin mendapatkan turtle-nya. Tapi kalau misalkan Leomord itu harus main kiting sedikit sih karena Andoryu lebih punya keuntungan untuk wasit. Oke. Dan itu dia Peterson langsung dikeluarkan begitu saja. Akan seperti apa lagi pertempuran karena untuk sekarang Gun sampai kemudian terlihat di tempat berbeda. Tapi diusir jauh ke area belakang. Real World Manipulation langsung dikeluarkan pula. Masuk dalam satu area sedikit lagi. Turtle tersisa damage-nya akan menjadi milik siapa pada first blood. Berhasil diamankan Luke tapi turtle-nya menjadi milik dari Albert walaupun dirinya pun harus menghilang. Dan sekarang Karsnya terjebak sendirian. Karsnya pergi ke arah mana Kars? Ada 3 player di area belakang siap untuk membabat 3 poin kill. Luke sendirian. Bahkan secara total ada 4 poin eliminasi yang bisa dipegang sama EVOS dengan satu team fight. Dan ini masih turtle yang pertama tapi udah sebanyak itu keunggulannya. Apa yang kurang dari Navi Prof? Wah udah pasti ya, tadi kan targeting yang kita bilang juga. Kalau emang mereka mau fight orang, ya lepasin dulu turtle-nya. Dan mereka yang kebawa sama play-nya dari EVOS. Dimana Luke-nya langsung target ke belakang, dia langsung mencoba buat memotong beberapa momentum dan wait. Ki. Menjadi pelari culture tadi seperti apa disebutkan oleh Bukabe. Hey. Selamat bro. Selamat ya, masih ada tracking shot. Iya enak deh. Lari dulu. Sabar itu lihat 136 Albert. Udah mulai ya. Iya. Deg-degan, view Itu kan mungkin juga. karena tadi dapetin retry battle kan. Ini Hengki dikejar berapa ya? Penasaran gue. 6-1. Satu. Dikejar orang. Tapi kemarin aku juga main roamer pak. Ada perbedaan dari heart rate-nya, serius. Pas Kenapa? main jungle tuh aku bisa nyentuh ke 90-100. Soalnya main roamer kayak tumbang 2 atau 3 pun ya udah. Bakal di Adrenalin ya? 70-an, iya. Adrenalnya beda sih. Beda. Kayak ya udahlah roamer. Kalau tumbang ya udahlah, nggak apa-apa. Yang pegang retry tumbang, aduh. Aduh. Ini berat nih untuk adu retribution di turtle kan. Iya. Ada tanggung jawab di sana. Bebannya agak besar ya. Coba kalau ngeliat secara gold dan in-game equipment yang diamankan, ini masih belum ada item yang full jadi juga. Keunggulan pun masih sangat amat tipis dari EVOS untuk individual. Tapi secara keseluruhan 1.500 gold, Prof. Ya balik lagi ya. Dengan secara keseluruhan tadi overall dari team fight dan turtle juga sangat masuk akal dan langsung seperti biasa glowing one untuk bisa membakar dan memberikan efek life bane pengurangan dari regen, shield dan juga lifesteal atau spell fam yang akan membuat tentunya Andorius semakin terganggu di lini depan. Apalagi dengan adanya combo nanti bersama dengan Arlott nih. Ya, 4X juga dipegang sama Kars, sama Albert juga. Dan ini jujur Marcel dari Ki bandel banget ya. Semuanya diajak main, semuanya dikenakan efek frozen. Apalagi mendekati ke arah momen perebutan di area turtle. Sebenarnya dia tinggal cari satu angle mana nih yang akan dia pasang dengan golden hour-nya. Karena dari EVOS mereka juga punya Luke. Oke. Afro. Gak banyak lagi HP dalam tubuhnya. Di reset-reset kan turtle-nya sama EVOS. Mereka bakal tarik ulur konsil boy. Ya sebentar untuk sekarang ada revitalize tadi udah jadi populasi P-nya masuk ke bawah. Apa yang terjadi? Albert berhasil mendapatkan lagi karakter tersebut. Karsnya pun berhasil langsung ditumbangkan. Sementara sekarang ukirnya masih berhasil kabur dengan Crimson Pekan. Tidak ditumbang dari EVOS tapi menimbulkan korban dari Navi. Dan korbannya mungkin bisa diperbanyak lagi sih dengan satu outer turret yang menjadi pertukaran di area mid lane. Early game yang bersih sejauh ini, Bro. Wah ini mulus banget sih serius. 2.500 bahkan menuju ke 3.000 gold ya dari EVOS. Semenjak tadi kita bisa melihat view glowing
Buset, langsung menjawab banyak sekali dan Luke. Ini Luke bukan cuma sekali, tadi kalau kita sempat notice di bagian turtle-nya, Ya. beberapa kali dia kayak ngedorong Andoryu buat blade search ke belakang. Jadi dia nggak masuk ke depan untuk ofensif tapi defensif terus. Kayak dibikin takut untuk bikin move dari Andoryu-nya. Iya, jadi emang presence-nya ini ngebuat dari Navi harus pikir ulang dan Wah, 2 lawan didorong. 1. Oke, 2 lawan 1 tapi itu adalah lapu-lapu bukan lawan yang mudah untuk ditumbangkan. Harus lebih sabar sih memang. Nah ini juga harus lebih sabar nih dari View bersama Ki yang bermain di sekitar area river untuk Navi. Ini sebenarnya udah cukup belum sih Prof kalau misalnya mereka mau team fight besar? Wah jujur ya, kalau dibilang cukup masih belum sih. Karena emang masih butuh juga untuk minimal Shive-nya mendapatkan item yang cukup memberikan deal damage juga. Karena bakal terganggu banget dengan adanya kehadiran dari Ki. Ini aja untuk berski nih emang lumayan butuh effort terutama dari Navi. Entah mungkin harus diangkat dulu pakai ukir ya kan. Iya. Karena efek dari glowingnya juga dari tadi masih dibutuhkan. Sementara dari Ki-nya udah selesai dengan Thunder Belt. Jadi dia udah mulai nabung pelan-pelan nih. Untuk efek yang nantinya bakal diberikan dengan hybrid defense yang akan terus bertambah. Iya, kayak sebenarnya Ki juga nggak terlalu tebel sih, cuman dia lari-lari mulu dan belum ada efek stun pasti yang bisa mengincar secepat itu. Bahkan untuk Lantern Flare juga, Nalo. ini bakal keganggu banget tuh. Kayak semudah itu untuk cancel Lantern Flare. Kenceng banget. Iya. Diganggu-gangguin terus pokoknya. Dan targetnya jadi bukan ke Albert kan, karena Ki-nya yang bakal coba buat ngelakuin screening, jalan-jalan ke kanan kiri. Oh, langsung Pak. Oke, sebentar di bagian belakang. Hehehe. Begitu baik pergerakan dari Eki banget tuh sekarang. Oh, what? Di tempatnya berbeda, ada satu lagi yang udah berhasil dihancurkan. Sementara sekarang Karsya berhasil ditumbangkan. Masih ada Fatarov Guardian. Dan pergerakan Hengki bagus banget loh. Di belakang Golden Hour sendirian, Bro. Ya, itu dia Andoryu kan. doang ya. Marcel, pokoknya kalau bisa hilangkan pengguna Retribution dalam team fight atau damage utama. Ya siapa damage utama bisa jadi nanti Shive yang ada di sana. Di screenshot sama KYY. Iya, dan itu berhasil ya. Sejauh ini Evo sudah pegang 3 turtle objective. Dan wah, ada JJ. JJ. Udah sembuh JJ? Luar biasa. Udah langsung Alhamdulillah ya. training. Alhamdulillah. JJ sehat-sehat terus ya. Sehat-sehat, J. Gila. Yang pernah ngalahin Albert waktu di trial. Loh benar itu. Kan dia ngomong sendiri. Berarti sejago itu dia ya. Pada masanya. Pada masa. Pada masanya. Dan ya sejauh ini juga 3.000 gold yang udah dipegang lebih unggul sama teman-teman dari EVOS. Bisa semakin ditambahkan lagi Snowball. Nah baru sadar nih Jaja nih, baru sadar nih. Nah, ya kan. Tuh yang mau nonton ke JJ nonton. Wih. Apa nih? Dia turun, dia naik. Bukan itu Cadera, itu Cadera. Bukan, salah. Salah. Ya, dan kembali lagi ya ke dalam Land of Dan bagaimana dari teman-teman Navi sekarang lagi coba untuk mencari cara buat ngebalikin keadaan. Karena ya untuk Andoryu bisa dibilang dia jadi Suyo yang udah nggak sukses dari awal. Fatarov Guardian tadi sepertinya masih base, namun sekarang ada satu pergerakan low. Coba lihat. Dari Erland yang berhasil mengunci karena satu player, namun Apro-nya tertinggal sendirian. Apro! Bisakah dia bertahan tapi sejauh ini butuh waktu untuk bisa menghancurkan Kara Apro. Oke, satu pemain berhasil di take down. Dan EVOS kembali lagi bisa mengoleksi space yang sangat amat besar. Ini masalahnya momennya mau menuju ke area Lord, Prof. Wah, tapi tadi ada satu momen yang ditangkap oleh Ki. Dimana dia pakai Golden Hour-nya untuk melindungi View. Dan itu sangat aman sekali. Langsung ternyata bisa di cover dengan cepatnya. Even dengan Blade Surge hold dari Andoryu. Dia terselamatkan buat sekarang. 3.000 gold lead. Nah, Kalau mau Ki- ditabrak ini bakal bahaya buat Navi. Niki kemana? Nah itu dia Andoryu kelihatan. Ki bersiap untuk bisa menghadang perjalanannya. Wah, susah juga ya Dah. kalau mau kontes. Aduh, kalau kena tuh bahaya tuh. Gak kena Hanobun ya. Ya, karena udah ada Ki juga yang menunggu ya. Yep. Udah berapa tuh sepakat tadi tuh? Iya, dan Kalau ingat udah 25, kayak belum sampai lah ya. Di level 11 kayak gini. Nanti bakal kita lihat ya. Karena biasanya kalau kita tahu sendiri Marcel ini buat nabung item Thunder Belt-nya cepat sebenarnya. Gak butuh waktu lama. iya, ini Erlan juga lagi nabung nih. Skypier sudah ada kan dari tadi, tapi belum ada nambahan poin eliminasi sebenarnya. Dan dengan Lord kali ini yang berjalan dari mid lane, mungkin bakal sedikit ngebuka kesempatan tersebut sih. Inner turret, ini bakal jadi incaran utama. Luke Cars. Di atas 100 pasti ya XP Liner rata-rata. Oke, Jadi buat sekarang pelan-pelan Lordnya merge ke bagian mid. Ini Luka belum ada flicker sih, jadi mungkin belum bisa melakukan movement yang beresiko. iya. Oke. Yang penting dapat inner turret dulu sih buat sekarang ya. Itu udah sangat menguntungkan. Di bawah menit 12 apalagi. Par kali ini.
Cukup santai pergerakan dilakukan oleh beberapa pemain. Wah bisa masuk sih. Namun sekarang dari Ki masuk ke area dalam. Mengeluarkan ke arah Golden Hour dan Ki-nya pun masih berhasil selamat. Bahkan ada Konsil tadi udah langsung dikeluarkan. Real War Manipulation menjadi satu buah tindakan perlindungan dari bos. Oke. Memang tadi udah gak ada holy defense ya. Makanya ada satu percobaan dari EVOS untuk benar-benar bisa langsung masuk ke dalam. Tapi masih gagal bro. Ya emang di sini juga kendalanya terlalu banyak ya buat EVOS untuk masuk ke high ground. Apalagi masih ada Isushi dan Andoryu. Dan kayaknya terlalu cepat kalau emang di menit 11 seperti ini. Memang mereka butuh satu Lord lagi. Dan menunggu flicker tadi kan. Luka kan belum ready dengan flicker, sekarang udah ready. Mungkin bakal jadi fight. Phantom Steam langsung dikeluarkan lagi. Mereka akan mengejar ke arah siapa? Sive! Sive. Traceless. Yang lain mundur, dia maju. Nah tapi itu Emang beda coy. agak-agak mengerikan sedikit ya. Tapi flickernya jadi ke-trigger dan ini akan menjadi poin yang positif bagi EVOS. Semakin lebih mudah untuk menargetkan kemana nantinya damage yang akan mereka berikan berlabuh. Oke. Tambahan satu Legend Sword lagi ya buat Andoryu. Karena memang sejauh ini Andoryu belum bisa ngedapetin poin eliminasi. Bahkan secara keseluruhan tim baru ada 1 poin eliminasi sejauh ini. Dan untuk kontes objektif selanjutnya kayaknya agak berat ya bro. Udah pasti ya. Gak ada flicker dari Shive, Luka udah pasti bisa nempelin tuh lini belakangnya. Walaupun ada Traceless, pasti bakal diganggu-gangguin juga dengan ada Final Slash atau Vengeance. Nah sekarang tinggal buat Ki juga, dia kan udah ada Magic Wand tuh. Flask of the Oasis akan menjadi item selanjutnya. Wah makin enak berarti ya. Untuk bisa aktif di area terdepan. Makin susah buat di burst. Itu juga jadi agak berat ya untuk menangkap ke arah Ki. Apalagi dari awal pun sebenarnya Ki udah sangat aman. Yang bisa kasih efek sisi sangat amat minim. Dan butuh benar-benar semuanya all in ke arah Ki mungkin. Baru setelah itu mereka bisa ngedapetin poin. Buset Enki kenceng banget. Iya, dan ganggu banget Pak. Dua Iya. player tuh langsung ke-stop kayak gitu. Orang lain yang pakai rapid boot juga yang nggak sekenceng itu kan insecure ya. Ya kan Itu- ada tracking shot kan. Ketika dia arahnya ke hero lawan, Heeh. dia kejarnya emang gila-gilaan. Itu malah. Persenannya. Kan orang lain jadi deg-degan. Dikejar begitu. Dan itu kayak effortless gitu. Soal skills ulti nggak keluar, flicker Ya. juga nggak keluar. Kalian pernah mimpi demam? Iya. Pernah. Ayo dikejar-kejar Marcel tuh. Pernah. Mimpinya aneh-aneh kalau demam. Iya. Iya. 26, stack dari Thunderbelt. Ya emang menit segini ya, emang kalau misalkan terlalu overcommit juga bahaya. Yep. Karena kan ya balik lagi, full HP dari Marcel ini ya udah stack di situ. Ini Yang bakal membuat dia bertahan adalah hybrid defense-nya. ini kalau si Erlan udah berapa nih? Bonus shot-nya. Erlan, Apakah sudah mentok di 25? harusnya ya. Harus. Dia 2 kill. Sky Pierce juga kan. Nah, Flask of the Oasis ini dia. Salah satu item yang nanti akan menjadi jawaban ketika Ki di all in sama member Na'Vi. Iya. Dia jadi bisa lebih berani sebenarnya ya untuk ada di area terdepan. Apalagi dengan Lord yang didorong dengan cukup baik. 3 lane secara bersamaan masuk ke area base dari Na'Vi dan mid Itu dia, sudah Ki. dipastikan akan hilang. Oke, dan Ki mendadak hadir. Masuk ke bawah, mendadak 2. Bestar berhasil dihancurkan oleh EVOS. Mereka sudah berada dalam area defensif yang dimiliki oleh Na'Vi. 7-1. Point kill sementara dan Apro berhasil tadi langsung dikipas begitu saja. Akankah Apro masih menang dari Avatar Guardian yang dimiliki sementara untuk sekarang. Avatar Guardian yang langsung digunakan. Lord langsung menghilang sesaat lagi. Dan berhasil lenyap seketika. Oke, memang masih ada wave selanjutnya, tapi ini harusnya akan cukup berbahaya. Base turret kah yang akan menjadi target selanjutnya dari EVOS? Oke. Menjadi orang terdepan Lukia. Akankah ada momen yang bisa diciptakan karena Andoryu berada di bagian bawah menghilangkan Karo. Satu wave ini yang sangat berarti. Oke, dan Wey! Satu final slash banget baru sadar real war manipulation dikeluarkan pula. Tapi Henki lenyap seketika. The Brave Factor sudah dikeluarkan pula. Sementara sekarang Luka di bagian atas sendirian. Selamat sejauh ini. iya, kejutan ya dari Luke untuk langsung ngebuka final stage di bagian terdalam dari base-nya. Tapi memang 3 base turret sudah lebih dari cukup sih bro. Udah pasti ya, apalagi dengan perbedaan gold 10.000 seperti ini dan langsung aja teman-teman ya. GoPay bagi-bagi 10 ke diamond. 10 Wow. diamond Rp1 buat 100 orang tercepat. Karena ada perbedaan gap gold tadi yang menjadi 10.000. Iya, dan untuk Na'Vi mereka masih bisa melakukan defensive power mereka. Tapi bukan berarti mereka bisa terlalu jauh juga. Karena dengan perbedaan sejauh ini, itemization juga masih jadi pertanyaan nih. Sudah cukup atau belum bro? Wah, 5.000 lagi lah. 5.000 lagi untuk fight dari Na'Vi. Na'Vi udah ready banget seharusnya untuk Shive terutama karena dia belum tumbang. Wih, Oke, Apro terjebak.
Dan itu dia ada Buana Masyarakat langsung dikeluarkan begitu saja. Apa yang akan terjadi? Dan berhasil mereka tadi mendapatkan Kara dari Afro. Bahkan sekarang Kars yang menjadi orang yang akan mencoba menghancurkan Kara. Beberapa player triple kill Luke ini. Apa yang akan terjadi? Karena sekarang Andoriu. Bahkan Erlan yang mencoba untuk bisa mengejar Kara Sive. Sive sendirian kabur saja. Tapi wave minion akan langsung menyambangi dari area defensif yang dimiliki oleh Navi itu sendiri. Ini dia satu base terakhir dan di finish dengan wipe out dari EVOS. Game kedua yang bisa mereka kuasai, bahkan bisa dibilang ini adalah dominasi dari sang macan untuk akhirnya menumbangkan Navi kesekian kalinya. Pelan-pelan EVOS menunjukkan bahwa proses mereka setelah minggu yang kedua itu sudah mulai terjawab. Dan Navi semakin dalam terbawa, hanyut di bagian standings. Semakin terlihat bagaimana tidak konsistennya mereka untuk mempertahankan bagaimana playstyle yang dari hari ke hari karakternya sudah mulai hilang perlahan. Wow. Game pertama mungkin kita masih bisa ngelihat perlawanan yang begitu luar biasa dari Navi. Tapi di game kedua jujur aja, ini semua bisa dipegang oleh EVOS secara maksimal. Mau itu kita ngomongin ke arah objektif, team fight besarnya serem banget. Ki yang ada di mana-mana. Ini mungkin dari Navi juga udah keleyengan kali nyari ke arah kill lagi. Dan ya akhirnya Suyo yang dibawakan sama Navi untuk Andoriu gak bisa bergerak. Susah juga sih di sini posisinya. Karena serba salah ya, di depannya juga benar-benar superior banget.